terkait dengan kegiatan pertambangan yang ada di Kecamatan Ratatoto. Memang kalau di Minahasa Tenggara yang terkenal dengan pertambangan khususnya untuk pertambangan emas berada di wilayah Kecamatan Ratatoto. Meskipun ada di wilayah eh, Kecamatan Toloan Selatan, tetapi yang terbesar itu pertambangan itu ada di Kecamatan Ratatoto. Kalau kebijakan di sektor pertambangan, kami pasti harus menghormati peraturan perundang-undangan, karena terkait dengan kewenangan pertambangan itu kita dibatasi oleh Undang-Undang 23 2014 terkait dengan kewenangan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran kecamatan di kegiatan pertambangan, kami hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan himbauan, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan yang ya terkadang kami harus berkolaborasi dengan pihak lain di wilayah pertambangan itu. Kadangkala kami harus menghadapi problem-problem permasalahan dari masyarakat terkait dengan wilayah perkebunan atau wilayah pasini dari masyarakat tersebut, sehingga kami terkadang diperhadapkan dengan kasus-kasus perdata yang dialami karena terkait dengan wilayah perkebunan itu yang dia berubah fungsi menjadi wilayah pertambangan. Oleh karena itu kami berupaya untuk menyampaikan, menghimbau kepada khususnya kepada hukum tua untuk sangat berhati-hati dalam mengeluarkan setiap dokumen kepemilikan. Karena kita tahu di Kecamatan Ratatoto itu ada wilayah-wilayah yang sudah masuk di wilayah pembebasan PT Newmont, kemudian wilayah hutan HGU dan hutan HPT. Oleh karena itu, tapi tidak menutup ruang untuk lahan-lahan tersebut dikelola oleh masyarakat. Nah, jadi aliansi masyarakat lingkar tambang itu sebenarnya tidak berfokus juga ke tambang. Intinya konteksnya itu dibilang aliansi masyarakat lingkar tambang, intinya segala macam aktivitas di lingkar tambang atau masyarakat di lingkar tambang itu menjadi aliansi itu menjadi wadah, entah itu dia nelayan, petani, penambang dan semuanya. Nah, dan sampai saat ini aliansi menjadi wadah untuk memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di daerah lingkar tambang, baik di masalah pertanian, masalah perikanan juga, bahkan juga masalah tambang. Kalau keluhan paling besar adalah tentunya sebagai penambang adalah perhatian ya. Karena sebagai masyarakat tentunya kita juga tidak ingin bekerja seperti maling ya, yang dikejar-kejar atau statusnya tidak jelas. Kami juga ingin bekerja sesuai aturan dan regulasi. Dan perlu diketahui juga bahwa masyarakat khususnya Ratatoto itu sudah mengurus izin sejak 4 tahun lalu. Nah, dan berbagai proses dilakukan, tapi regulasinya belum ada atau izinnya belum keluar dengan prosesnya yang sangat rumit. Tapi kita berharap dengan pemerintahan yang sekarang, undang-undang yang diperbaharui, yang dipermudah, semoga dalam waktu dekat regulasi dan perizinannya juga bisa ada di tengah-tengah penambang masyarakat, khususnya di Ratatoto. Nah, kalau dukungan dari pemerintah sekarang saya sangat apresiasi dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat penambang. Kenapa? Karena sampai saat ini dengan adanya tambang itu perekonomian di wilayah lingkar tambang itu masih terjaga dan tentunya tidak lepas juga dari peran pemerintah. Di mana ketika kita juga menunggu regulasinya turun, proses kami untuk melakukan penambangan masih diberikan kesempatan lah. Seperti itu. Intinya kami sangat mengapresiasi pemerintah karena sampai saat ini kami juga masih diberikan ruang lah. Di samping kami masih menunggu proses regulasi, kami masih diberikan ruang dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas, tentunya dengan batasan-batasan yang tetap dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena kita bisa merujuk juga untuk bisa juga cross check langsung ke pakar ekonomi bahwa dampak tambang itu sangat luar biasa bagi masyarakat.
Kita tarik ulur kembali di saat zaman COVID saja, itu Ratatotok itu memiliki hampir 100.000 penambang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Ketika semua krisis baik dari pekerjaannya dan lain sebagainya, itu tambang itu mampu mengcover segala macam dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Terlebih yang putus kerja dan lain sebagainya. Nah, dampak ekonomi masyarakat ini sangat besar. Kebanyakan orang yang tidak turun ke tambang biasanya berpikir bahwa penambang itu hanya merusak lingkungan. Dampaknya tidak ada ke pribadi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu bahwa perputaran ekonomi yang besar itu datang dari tambang. Misalnya, pasar itu akan ramai ketika tambang buka, dan itu fenomena yang terjadi di daerah kita. Toko akan ramai ketika tambang itu buka. Segala usaha masyarakat di lingkungan di luar tambang itu akan berputar ketika tambang itu ada. Dan ketika tambang tutup, dampak sosialnya besar yang pernah kita rasakan. Baik masalah Kamtipmas itu terjadi, sering terjadi kejahatan, pencurian, dan lain sebagainya ketika tambang itu ditutup. Sehingga saya rasa untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan tambang bukan dengan menutup tambang, tapi mencari jalan bagaimana sehingga regulasi ini ada dan sehingga masyarakat ini berjalan di posisi yang benar ketika melakukan aktivitas pertambangan. Oke, baik. Jadi manfaatnya cukup bisa dirasakan ya, Pak ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Untuk harapan memang seperti itu. Kalau sudah dilindungi dengan peraturan, sudah dilindungi dengan dokumen-dokumen perizinan, yang pasti kegiatan usaha pertambangan di Minas Tenggara pasti akan aman. Ada contoh PT Newmont yang lalu yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha. CSR mereka sangat jelas kepada masyarakat lingkar tambang. Pembangunan begitu nyata. Oleh karena itu harapan itu kalau boleh ya, izin regulasi pertambangan termasuk wilayah pertambangan itu boleh diadakan di Minas Tenggara. Harapan paling besar saya selaku Ketua Aliansi bahwa masyarakat itu atau penambang itu mendapatkan regulasi dan izin. Kemudian saya harapkan, saya katakan lagi kepada seluruh anggota aliansi, baik penambang dan yang hidup di wilayah lingkar tambang, untuk tetap menjaga kondusivitas. Kita hidup damai dan tentram, kita mencari saja, tidak usah lagi berpikir hal-hal yang nantinya dapat merugikan kita sendiri. Dan dari saya pribadi, kembali lagi saya ucapkan, saya sangat turut berduka cita kepada keluarga korban yang terjadi pada insiden sebelumnya. Semoga ketabahan dan kekuatan diberikan kepada keluarga yang berduka. Selaku Ketua Aliansi dan seluruh anggota Aliansi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang sedang berduka. Terima kasih.